Aduh, au. Hati-hati dong, jangan langsung dikencengin. Sakit. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ibu Lela, wanita berusia 45 tahun, tinggal di rumah besar yang kini lebih sering terasa sunyi. Suaminya, seorang pelaut, hanya pulang 2 kali dalam setahun. Anaknya sudah dewasa dan kuliah di luar negeri. Di rumah itu, hanya ada dirinya dan beberapa penghuni kos. Mahasiswa-mahasiswa muda yang setiap hari datang dan pergi dengan kesibukan masing-masing. Dari luar, hidupnya tampak baik-baik saja. Tapi di dalam hati, ada ruang kosong yang makin lama makin terasa. Malam-malamnya sering dihabiskan di ruang tamu, menatap layar televisi yang menyala tanpa suara, hanya untuk membuat rumah itu tidak terlalu sepi. Kadang ia berpikir, betapa anehnya, punya rumah besar, tapi tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Kesepian itu pelan-pelan mengubah cara Ibu Lela memandang anak-anak kosnya. Awalnya hanya rasa ingin tahu, lalu berubah jadi kebiasaan kecil. Menyapa lebih dulu, menawari minum, atau sekedar mengajak ngobrol. Ia suka melihat wajah-wajah muda itu tertawa di depannya, mengingatkannya pada masa-masa ketika hidupnya masih ramai oleh suara keluarga. Kamu belum makan ya? Sini, ibu masakan mie ya, katanya suatu sore pada salah satu penghuni kos. Nggak usah repot, Bu, jawab anak itu malu-malu. Repot apanya? Ibu kan cuma pengen ada teman makan. Kalimat sederhana, tapi ada sesuatu di dalamnya. Rasa butuh, rasa ingin diperhatikan. Ibu Lela sendiri mungkin tak menyadari, tapi cara bicaranya kadang membuat orang bingung menafsirkan niatnya. Ia lembut, tapi juga punya daya tarik yang sulit dijelaskan. Beberapa anak kos sering bercerita kalau Ibu Lela itu orangnya enak diajak ngobrol, ramah, terbuka, dan perhatian. Tapi mereka juga tahu, kadang ada nada manja di balik setiap candanya. Nada yang membuat suasana tiba-tiba jadi dibeda. Pernah suatu malam, seorang penghuni kos pulang terlambat. Ibu Lela menunggunya di ruang tamu. Kamu belum tidur, Bu? Tanya si anak kos sambil heran. Ibu nggak bisa tidur, jawabnya pelan. Rumah ini sepi banget kalau malam. Anak kos itu tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Kan ada kami, Bu. Ibu Lela menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Iya, makanya ibu seneng kalau kalian belum tidur. Obrolan malam seperti itu sering terjadi. Kadang Ibu Lela bercerita tentang suaminya yang jarang pulang. Kadang tentang anaknya yang terlalu sibuk untuk menelpon. Ia tidak mengeluh, tapi nada suaranya selalu terdengar seperti menyimpan sesuatu. Dan bagi yang mendengarkannya, sulit untuk tidak terhanyut. Waktu terus berjalan. Ibu Lela makin sering mencari alasan untuk berbicara dengan mereka. Ada yang disuruh bantu angkat galon, ada yang diminta perbaiki colokan listrik, bahkan hal kecil seperti mengganti lampu. Lumayan, biar ibu nggak sendirian, ujarnya setiap kali mereka datang membantu. Dan anehnya, hampir semua anak kos tidak pernah menolak. Mungkin karena Ibu Lele selalu tahu cara meminta dengan lembut. Tidak pernah memaksa, tapi sulit juga untuk menolak. Sampai pada satu hari, seorang penghuni kos datang dengan wajah canggung. Bu, saya mau minta maaf. Bulan ini saya belum bisa bayar uang kos. Kiriman dari orang tua belum masuk. Ibu Lela tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, menatap pemuda itu sejenak. Gitu ya, katanya pelan. Kamu jangan khawatir, ibu ngerti kok. Ia lalu bersandar di kursinya. Suaranya pelan namun jelas. Gini aja,
Sementara kamu bantu ibu bersih-bersih rumah, nemenin ibu kalau lagi sendirian. Sebagai gantinya, bulan ini ibu bebaskan uang kos kamu. Pemuda itu tampak terkejut. Nemenin, Bu. Iya, ngobrol aja. Kadang ibu cuma butuh teman bicara. Pemuda itu mengangguk. Masih bingung tapi tidak berani menolak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ibu Lela tidak merasa sendirian di rumahnya. Sejak saat itu, rumah kos itu tak lagi sesepi dulu. Ada tawa, ada percakapan, dan ada sesuatu yang tak diucapkan. Sesuatu yang hanya mereka berdua tahu. Tersimpan di antar kata-kata sederhana dan senyum yang terlalu lama untuk disebut biasa. Pelan-pelan rumah kos milik Ibu Lela mulai jadi bahan omongan di lingkungan sekitar. Awalnya hanya sekedar bisikan ringan di warung depan, lalu menyebar di antara para ibu yang suka duduk di teras sore hari. Katanya, Ibu Lela sekarang sering terlihat duduk berdua dengan anak-anak kosnya, kadang di teras, kadang di ruang tamu, kadang sampai larut malam. Ibu Lela itu ya, bisik salah satu tetangganya suatu sore. Nggak kayak dulu, sekarang suka akrab banget sama anak-anak kos. Sampai-sampai mereka manggilnya Lela aja, bukan Bu lagi. Yang lain tertawa pelan. Iya ya, aneh ya, udah umur segitu, tapi gayanya kayak anak muda. Ibu Lela pernah dengar sendiri bisik-bisik itu. Dari balik pagar, ia sempat melihat dua tetangga berhenti bicara begitu ia lewat. Tapi ia hanya tersenyum tipis dan melangkah terus. Dalam hatinya ada rasa jengkel, tapi juga rasa yang lain. Entah apa. Mungkin rasa senang karena diam-diam masih jadi perhatian orang. Malamnya, saat semua penghuni kos sudah kembali dari kampus, Ibu Lela duduk di ruang tamu sambil menatap pintu kamar-kamar mereka. Satu persatu mulai masuk dan memberi salam. "Selamat malam, Bu." "Udah makan, Nak?" tanyanya lembut. "Udah, Bu, makasih." Senyum itu selalu ada di wajahnya setiap kali ia mendengar suara mereka. Ada sesuatu yang menenangkan saat rumahnya tak lagi sepi. Beberapa anak kos mulai terbiasa dengan perhatian Ibu Lela. Ada yang sering diminta bantu angkat barang, ada yang disuruh temani belanja. Kadang mereka bercanda, "Bu, kok saya disuruh terus?" Dan Ibu Lela hanya tertawa kecil. "Soalnya kamu rajin, lagian ibu kan sendirian. Masa minta tolong sama siapa?" Bagi anak-anak muda itu, permintaan Ibu Lela terdengar wajar. Tapi bagi tetangga-tetangganya, semua terasa tidak biasa. Mereka melihatnya dari luar tanpa tahu bagaimana sepinya Ibu Lela di dalam. Setiap malam, setelah semua lampu kamar tertutup, ia sering duduk sendiri di ruang tamu. Kadang hanya menatap gelas teh yang sudah dingin, kadang memainkan ponselnya tanpa arah. Ia tahu apa yang orang-orang pikirkan, tapi ia tidak peduli. Biar saja mereka bicara, gumamnya pelan. Ia nggak tahu rasanya sepi. Ada kalanya saat salah satu anak kos datang mengetuk pintu karena butuh sesuatu, wajah Ibu Lela langsung cerah. "Bu, kunci kamar saya nyelip di bawah lemari, boleh pinjam senter?" "Boleh, sini masuk. Sekalian bantuin ibu beresin meja." Hal-hal kecil seperti itu jadi alasan untuk menahan percakapan lebih lama. Kadang obrolan mereka melebar kemana-mana. Tentang kuliah, tentang pekerjaan sampingan, bahkan tentang cinta. Dan di sela-sela obrolan itu, Ibu Lela sering menyelipkan kalimat ringan yang membuat udara jadi terasa berbeda. "Kalau ibu seumuran kamu, mungkin ibu juga pengen kuliah lagi ya. Soalnya seru, bisa ketemu banyak anak muda." Si anak kos tertawa. "Ibu masih awet muda kok." "Ah, kamu bisa aja," jawab Ibu Lela sambil tersenyum samar. Kata-kata sederhana, tapi cukup untuk membuat hatinya hangat malam itu. Meski begitu, ia tidak benar-benar tenang. Kadang saat menatap cermin, ia berpikir apa yang sebenarnya ia cari. Perhatian, kasih sayang, atau sekedar teman bicara yang bisa membuat rumah ini tidak terasa seperti ruang kosong. Ia tahu batasnya, tapi kadang batas itu terasa kabur ketika kesepian datang di waktu yang salah.
Dan seperti yang sudah bisa ditebak, bisik-bisik tetangga makin keras. Namun setiap kali ada yang mencoba menegurnya, Ibu Lela selalu menjawab dengan tenang. Ini saya hanya ingin ramah sama anak-anak kos. Mereka jauh dari orang tua. Siapa lagi yang peduli kalau bukan saya? Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi tidak menghapus tatapan curiga orang-orang di sekitarnya. Yang mereka tidak tahu, di balik sikap ramah itu, ada seorang wanita yang sebenarnya sedang berjuang melawan kesepian dan rasa haus akan perhatian. Bukan karena ingin berbuat salah, tapi karena sudah terlalu lama tidak punya siapapun untuk berbagi cerita. Dan semakin banyak orang yang menilai, semakin ia merasa bahwa hanya di antara anak-anak kos itulah ia bisa menjadi dirinya sendiri. Wanita biasa yang hanya ingin merasa hidup kembali. Sejak malam itu, suasana rumah kos terasa berbeda bagi Ibu Lela. Ada satu anak kos yang mulai sering ia perhatikan. Namanya Rian. Anak itu sopan, rajin, dan selalu membantu tanpa banyak bicara. Setiap kali ada yang rusak di rumah, dari keran bocor sampai lampu mati, Rian selalu datang mengetuk pintu dengan wajah tenang. "Bu, biar saya bantu betulin," katanya. Dan Ibu Lela selalu menjawab dengan senyum lembut. "Wah, kalau nggak ada kamu, Ibu bingung deh." Dari hal-hal kecil seperti itu, kedekatan mereka tumbuh tanpa rencana. Bukan lewat kata-kata manis, tapi lewat kebiasaan sederhana yang pelan-pelan membuat rumah itu terasa hidup lagi. Rian sering duduk di ruang tamu sepulang kuliah. Kadang, sekedar menemani Ibu Lela menonton berita. Mereka jarang berbicara banyak, tapi ada rasa nyaman di setiap jeda yang muncul. "Capek ya?" tanya Ibu Lela suatu malam saat melihat Rian bersandar di kursi. Rian hanya tersenyum. "Sedikit, Bu. Tapi enak sih bisa santai di sini." "Di sini?" "Iya, di ruang tamu ini. Rasanya kayak di rumah sendiri." Jawaban itu membuat dada Ibu Lela hangat, tapi juga berdebar pelan. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang sulit dijelaskan, antara ketulusan dan kedekatan yang nyaris melampaui batas. Malam demi malam, percakapan mereka makin panjang. Kadang tentang hal remeh seperti makanan kesukaan. Kadang tentang hidup. Rian bercerita tentang keluarganya di kampung, tentang ibunya yang jarang ia temui. Dan Ibu Lela, dengan hati yang perlahan lembut, mulai melihat dirinya di mata anak muda itu. Sosok yang bisa memberi rasa nyaman, tempat bernaung ketika dunia terasa berat. Suatu sore, hujan turun deras. Listrik padam, rumah jadi gelap. Ibu Lela menyalakan lilin dan duduk di ruang tamu. Tak lama, pintu kamar Rian terbuka. "Bu, nggak takut gelap?" "Nggak juga, cuma sepi aja." "Kalau gitu, saya temani ya." Rian duduk di seberangnya. Hanya cahaya lilin yang memantul di wajah mereka. Sunyi tapi tidak canggung. Hanya ada suara hujan dan detik jam dinding yang terdengar jelas. Dalam suasana seperti itu, Ibu Lela merasakan sesuatu yang aneh. Bukan cinta, bukan juga godaan, tapi semacam kebutuhan untuk tidak merasa sendirian. Ia menatap Rian lama-lama. "Rian," suaranya pelan, "kamu nggak kangen rumah?" "Kadang, tapi kalau di sini rasanya udah kayak di rumah, Bu." Kata-kata itu sederhana, tapi masuk begitu dalam. Ibu Lela hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan senyum yang muncul begitu saja. Ia tahu apa yang ia rasakan mungkin bukan hal yang seharusnya. Tapi dalam kesepian yang panjang, perhatian sekecil apapun bisa terasa begitu berarti. Beberapa hari kemudian, anak-anak kos lain mulai menyadari kalau Rian itu sering dipanggil Ibu Lela. Kadang untuk bantu masak, kadang hanya untuk menemani minum teh sore. "Wah, Rian udah jadi asisten pribadi Ibu Lela nih," cada salah satu anak kos. Rian tertawa, tapi pipinya memerah. Sementara dari dapur, Ibu Lela mendengarnya. Pura-pura sibuk mengaduk masakan. Malamnya, saat semua penghuni kamar sudah tertidur, Ibu Lela duduk sendiri di teras. Ia memandangi langit gelap sambil berpikir.
Rian hanyalah anak kos. Tapi entah kenapa, setiap kali mendengar suaranya hatinya terasa tenang. Ia sadar kedekatan ini mulai melangkah ke arah yang berbahaya. Bukan karena ada niat buruk, tapi karena hati manusia memang rapuh ketika kesepian. Hari-hari di rumah kos berjalan seperti biasa. Namun di antara rutinitas yang tampak tenang itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Rian semakin sering berada di dekat Ibu Lela. Bukan karena diminta, tapi karena hatinya sendiri merasa ingin. Entah kenapa, rumah itu terasa lebih hangat setiap kali ia mendengar suara lembut wanita parubaya itu. Sementara bagi Ibu Lela, setiap langkah Rian di halaman, setiap ketukan pintu, seperti mengusir sepi yang selama ini menghantui. Ia tahu, perasaannya mulai berlebihan. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menahan sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali? Sore itu, langit terlihat jingga. Ibu Lela duduk di pelataran rumah sambil menyeduh teh hangat. Rian panggilnya lembut. Sini, temani ibu sebentar. Rian yang baru pulang dari kampus menghampiri. Ia duduk di kursi sebelah, masih mengenakan tas di bahu. Tehnya masih panas, Bu. Enggak juga. Coba deh kamu cicip. Rian menyerap perlahan lalu tersenyum. Manis, Bu. Pas. Iya, ibu memang suka yang manis, jawab Ibu Lela. Separuh bercanda, separuh menyembunyikan makna lain. Rian tertawa kecil, tapi senyum itu justru membuat dada Ibu Lela bergetar. Ia memandang anak muda itu dalam diam. Polos, sederhana, tapi ada sesuatu dari dirinya yang begitu menenangkan. Obrolan mereka mengalir ke banyak hal. Tentang kuliah, makanan, masa kecil, sampai hal-hal kecil yang kadang tak penting. Tapi setiap kali Rian tertawa, Ibu Lela merasa seperti ada ruang kosong di hatinya yang perlahan terisi. Kadang ia sendiri heran, bagaimana seseorang yang jauh lebih muda bisa membuatnya merasa begitu diperhatikan. Beberapa kali, Rian memperhatikan tatapan Ibu Lela yang dalam. Tatapan itu tidak seperti ibu kosnya pada umumnya. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Dan walau ia tak berani menebak apa-apa, hatinya sendiri mulai berdebar setiap kali Ibu Lela memanggil namanya. Malam itu hujan turun lagi. Rumah terasa dingin. Ibu Lela mengetuk pintu kamar Rian membawa 2 cangkir teh. Rian, kamu belum tidur? Ada apa? Temani ibu nonton film yuk. Listrik udah nyala lagi. Rian sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Boleh, Bu. Mereka duduk berdua di ruang tengah. Lampu temaram. Suara hujan di luar menambah tenang suasananya. Film yang diputar tak begitu penting. Justru percakapan kecil di sela-selanya yang membuat waktu berjalan tanpa terasa. Rian, kata Ibu Lela pelan. Kamu tahu nggak, Ibu tuh udah lama nggak punya teman obrolan seperti ini. Maksudnya? Ya, kadang Ibu cuma pengen ada yang mau denger, nggak harus kasih solusi. Cukup temenin aja. Rian diam sejenak, lalu berkata lembut. Saya senang kok, Bu. Kalau Ibu mau cerita, saya siap dengerin. Ucapan sederhana itu membuat Ibu Lela menunduk, menyembunyikan senyumnya. Ada rasa haru, juga rasa yang tak bisa ia jelaskan. Rasa yang sudah lama ia kubur tapi kini muncul perlahan. Hangat dan berbahaya. Ketika film usai, Rian berdiri. Saya balik ke kamar dulu ya, Bu. Iya, hati-hati. Jangan lupa kunci pintunya ya. Namun begitu Rian menutup pintu kamarnya, ruang tamu kembali terasa sepi. Ibu Lela memandangi suara televisi yang sudah gelap lalu menarik napas panjang. Kenapa harus kamu, Rian? Bisiknya lirih. Bukan karena salah, tapi karena hatinya tak lagi bisa menyangkal bahwa ia mulai jatuh pada sesuatu yang tak seharusnya. Sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sama. Rian semakin perhatian, tapi juga semakin hati-hati. Sementara Ibu Lela, meski berusaha menahan diri, justru makin sering mencari alasan untuk memanggilnya. Sekedar menanyakan kabar, minta tolong kecil, atau hanya ingin melihat senyumnya sebentar. Dan entah siapa yang lebih sadar lebih dulu, mereka berdua tahu, kedekatan ini bukan lagi tentang ibu kos dan anak kos. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, diam-diam, tanpa izin, tapi sulit dihentikan. Sudah beberapa minggu berlalu sejak malam itu.
Hubungan antara Ibu Lela dan Rian kini terasa berbeda. Bukan hanya dekat, tapi juga hangat dengan sesuatu yang tak terucap. Mereka mulai memahami satu sama lain tanpa perlu banyak kata. Namun, di balik semua itu, ada kegelisahan yang tumbuh diam-diam di hati Ibu Lela. Ia tahu batas yang seharusnya ada. Tapi setiap kali melihat Rian, batas itu terasa makin kabur. Suatu siang, saat Rian duduk di ruang tamu sambil mengerjakan tugas kuliah, Ibu Lela menghampirinya. "Rian," katanya lembut, "Ibu kayaknya butuh liburan deh. Rasanya penat banget di rumah terus." Rian menoleh sambil tersenyum. "Ibu mau kemana?" "Bali," jawabnya cepat dengan nada sedikit menggoda. "Kamu mau teman ibu?" Rian terdiam. "Hah? Ke Bali, Bu?" "Iya, nggak lama kok, cuma 3 hari. Anggap aja refreshing. Nanti kalau kamu mau, ibu gratiskan uang kos sebulan." Rian tertawa kecil, tapi dari sorot matanya terlihat keraguan yang dalam. "Kalau orang lain tahu gimana, Bu?" Ibu Lela menatapnya dalang, suaranya menurun pelan. "Biarkan aja, Rian. Kadang kita juga butuh waktu buat diri sendiri, jauh dari pandangan orang lain." Kalimat itu menggantung lama di udara dan entah kenapa Rian tak sanggup menolak. Beberapa hari kemudian mereka berangkat ke Bali. Begitu tiba di sana, suasana terasa berbeda. Udara laut, suara ombak yang lembut membuat segalanya terasa tenang. Mereka menginap di sebuah villa kecil dekat pantai. Sejak hari pertama, Ibu Lela tampak jauh lebih bahagia. Ia tertawa lepas, berjalan tanpa beban, dan Rian mulai melihat sisi lain dari wanita yang selama ini hanya ia kenal sebagai ibu kos. Sore itu, mereka duduk di tepi pantai menikmati matahari tenggelam. Angin laut berhembus pelan, menerbangkan helai rambut Ibu Lela. "Cantik ya?" gumam Rian tanpa sadar. Ibu Lela menongeh, tersenyum kecil. "Langitnya atau ibunya?" Rian cepat-cepat menunduk, wajahnya memerah. "Langitnya, Bu." Ibu Lela hanya tertawa kecil, tapi tawa itu hangat, dan entah kenapa menenangkan. Malamnya, mereka menonton film di ruang villa. Cahaya televisi redup dan hanya suara film yang terdengar. Kadang mereka saling melempar komentar ringan, kadang hanya diam. Tapi dalam diam itu ada sesuatu yang terasa dekat. "Rian," kata Ibu Lela perlahan, "kamu bahagia di sini?" Rian menatap layar lalu menjawab pelan, "Bahagia, Bu, tapi aneh aja rasanya." "Aneh kenapa?" "Entah, rasanya kayak ini bukan sekadar liburan." Ibu Lela terdiam, lalu menarik napas panjang. "Kadang yang datang tanpa rencana justru yang paling berkesan," ucapnya lembut. Setelah itu mereka kembali diam. Tapi diam itu tak lagi canggung. Seolah mereka berdua tahu ada perasaan yang selama ini tak diucapkan. Kini perlahan terbuka tanpa kata. Selama 3 hari di Bali, mereka seperti 2 orang yang saling menemukan bagian dirinya yang hilang. Jalan-jalan bersama, makan di tepi pantai, bercanda ringan hingga larut malam masih berbicara di balkon villa. Tidak ada yang berlebihan, tapi setiap momen terasa penuh makna. Di malam terakhir, sebelum tidur, Rian menatap Ibu Lela lama. "Ibu, terima kasih. Saya gak tahu kenapa, tapi rasanya Ibu udah seperti bagian penting dalam hidup saya." Ibu Lela menatapnya balik, tersenyum, dan suaranya gemetar halus. "Kamu juga, Rian. Lebih dari yang kamu tahu." Mereka tidak melanjutkan percakapan itu, hanya saling menatap dengan rasa yang terlalu besar untuk dijelaskan. Di antara angin malam Bali yang lembut, mereka membiarkan hati mereka berbicara tanpa suara. 3 hari itu berakhir cepat. Saat pesawat mereka lepas landas kembali ke kota, Ibu Lela hanya diam menatap awan di luar jendela. Ia tahu perjalanan itu bukan sekadar liburan, tapi sebuah garis baru dalam hidupnya. Garis yang memisahkan masa lalu dan masa kini.
Dan di sebelahnya, Rian duduk dengan pandangan kosong, masih memikirkan wanita yang kini tak lagi sekadar ibu kos baginya. Perjalanan itu mungkin singkat, tapi perasaan yang lahir di sana akan tinggal jauh lebih lama dari yang mereka kira. Beberapa minggu setelah mereka pulang dari Bali, kehidupan di rumah kos kembali seperti semula. Namun, sesuatu di dalam diri Ibu Lela sudah berubah. Ada getar halus yang selalu datang setiap kali ia melihat Rian. Dan di balik senyum lembutnya, ada rahasia yang diam-diam tumbuh. Rahasia yang bahkan ia sendiri takut untuk mengakuinya. Hari-harinya terasa aneh. Tubuhnya cepat lelah, pagi-pagi sering merasa mual. Awalnya ia berpikir hanya karena kelelahan atau stres. Tapi ketika waktu terus berjalan, Ibu Lela mulai menyadari sesuatu. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya lama, dan dalam bisikan lirih, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mungkin? Rasa cemasnya makin menjadi, hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan hari itu, semua dugaan berubah menjadi kenyataan. "Selamat, Bu," kata dokter dengan senyum ramah. "Ibu sedang hamil muda." Dunia Ibu Lela seketika berhenti. Ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai, memegang hasil pemeriksaan yang terasa begitu berat di tangan. Di luar, angin sore bertiup lembut, tapi hatinya terasa sesak. Bukan karena ia tidak bahagia, tapi karena ia tahu ini bukan kehamilan yang bisa ia ceritakan pada siapapun. Malamnya Ibu Lela duduk sendirian di ruang tamu memandangi hasil tes itu. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Di satu sisi ada rasa takut, tapi di sisi lain ada kehangatan aneh di hatinya. Kehangatan yang hanya bisa datang dari seseorang yang pernah membuatnya merasa hidup kembali. Sementara itu, kabar mengejutkan lain datang dari jauh. Seseorang menelpon. Kabar dari teman suaminya di luar negeri. Suaminya, yang selama ini ia tunggu dengan setia, ternyata sudah lama berselingkuh. Bukan hanya itu, pria itu juga memiliki anak dengan wanita lain. Telepon itu membuat segalanya runtuh. Tangis Ibu Lela pecah, bukan karena kecewa, tapi karena ia merasa bodoh telah menunggu seseorang yang ternyata tak lagi setia. Beberapa hari kemudian, anak-anaknya yang kuliah di luar negeri mendengar kabar tentang perselingkuhan ayah mereka. Mereka marah, kecewa, dan langsung mendukung Ibu Lela untuk menggugat cerai. "Ibu nggak pantas diperaguan kayak gitu," kata anak sulungnya lewat video call. "Kami dukung ibu apapun keputusannya." Ibu Lela hanya mengangguk. Ia tahu, perceraian itu bukan hanya karena pengkhianatan suaminya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ingin ia sembunyikan. Rahasia yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Hari demi hari, perutnya mulai menunjukkan tanda-tanda. Ia berusaha menutupi semuanya dengan pakaian longgar, menghindari pertanyaan, dan menjaga jarak dari anak-anak kos lainnya. Namun Rian, yang selama ini peka terhadap perubahan kecil, mulai curiga. "Bu," katanya suatu malam, "Ibu kelihatan sering capek akhir-akhir ini. Kenapa ya?" Ibu Lela tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Rian. Ibu cuma butuh istirahat." Rian menatapnya lama lalu menunduk. "Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang aja, Bu." "Terima kasih, Nay." Suara Ibu Lela pelan, hampir bergetar. "Kamu udah bantu lebih dari yang kamu tahu." Beberapa minggu kemudian, sidang perceraian pun digelar. Suaminya tidak banyak membela diri. Ia tahu dirinya salah. Dan di hari perceraian itu resmi disahkan, Ibu Lela menatap langit sore dengan perasaan campur aduk. Lega, tapi juga takut. Lega karena akhirnya bebas dari pengkhianatan, tapi takut karena ia kini membawa rahasia yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Dalam hati kecilnya, ia berkata, "Mungkin ini cara semesta menunjukkan keadilan. Dia berselingkuh di sana, dan aku menemukan cinta di sini." Tapi cinta yang ia temukan datang dengan harga yang mahal. Harga berupa kebingungan, ketakutan, dan masa depan yang belum pasti. Di malam yang sunyi itu, Ibu Lela duduk sendirian di kamar. Tangannya memegang perutnya yang mulai terasa hangat.
Air matanya menetes perlahan, tapi bukan hanya karena sedih. Ada rasa syukur, juga rasa bersalah yang berjalan beriringan. Ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding, lalu berbisik. Maaf, tapi mungkin ini yang terbaik. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Lela benar-benar merasa sendiri. Tapi tidak kosong, karena di dalam dirinya kini tumbuh kehidupan baru yang menjadi saksi dari cinta yang lahir di tempat yang tak seharusnya. Sudah berbulan-bulan sejak hari perceraian itu disahkan. Rumah kos Ibu Lela tetap berdiri di sudut jalan kecil itu, sama seperti dulu, tapi suasananya kini terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa keras para penghuni kos di malam hari, tidak ada aroma masakan yang memenuhi udara sore. Hanya keheningan. Tenang, tapi juga penuh kenangan. Ibu Lela sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di taman kecil belakang rumah. Setiap pagi, ia menyiram bunga-bunganya, seolah sedang berbicara dengan mereka. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang termenung lama. Di dalam dirinya, kehidupan kecil itu terus tumbuh, membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendiri. Rian masih tinggal di rumah itu, tapi jarang berlama-lama. Sejak tahu kabar kehamilan Ibu Lela, ia memilih menjaga jarak. Bukan karena takut, tapi karena sadar ada batas yang tak bisa ia lewati lagi. Suatu sore, hujan turun perlahan. Rian pulang dari kampus, mendapati Ibu Lela sedang duduk di beranda menatap langit yang kelabu. Tanpa banyak bicara, ia duduk di sebelahnya. Hanya suara hujan yang terdengar jatuh satu-satu di atap seng tua itu. "Udah lama banget nggak hujan begini?" kata Ibu Lela pelan. "Iya, Bu," jawab Rian lirih. "Dulu waktu pertama saya datang ke sini juga hujan, Ibu masih sering marahin saya karena telat bayar kos." Ibu Lela tertawa kecil, nadanya hangat. "Ya, Ibu kan cuma mau kamu tanggung jawab." "Nggak nyangka ya, dari situ malah jadi begini." Rian menatapnya, lama. "Saya juga nggak nyangka, Bu." Suasana hening. Tapi hening itu bukan dingin. Ada sesuatu yang lembut di dalamnya. Seperti dua hati yang tahu waktu mereka hampir habis. "Rian," ujar Ibu Lela tiba-tiba, "kamu harus lanjut hidup kamu. Jangan mikirin Ibu terus." Rian menunduk. "Tapi saya nggak bisa ninggalin Ibu gitu aja. Rian, potongnya lembut. Yang kamu kasih ke Ibu udah lebih dari cukup. Kamu datang pas Ibu lagi ancur. Kamu temani Ibu waktu semua orang ninggalin kamu. Sekarang Ibu yang harus belajar berdiri sendiri." Hujan makin deras. Rian menggenggam kedua tangannya, menahan sesuatu yang terasa berat di dada. Ia ingin bilang kalau ia mencintainya, tapi kata itu terasa salah, bahkan menyakitkan untuk diucap. Akhirnya ia hanya berbisik pelan, "Terima kasih, Bu, buat semuanya." Ibu Lela tersenyum samar. Matanya sedikit basah. "Ibu juga terima kasih ya, Nak. Karena kamu Ibu bisa ngerasain hidup lagi." Waktu berlalu, beberapa minggu kemudian Rian akhirnya pindah ke kota lain setelah mendapat tawaran magang di perusahaan besar. Sebelum berangkat, ia sempat berpamitan di depan pintu. Ia menatap Ibu Lela lama, seolah ingin mengingat setiap detik yang tersisa. "Jaga diri, Bu." "Iya, Nak. Kamu juga." Ketika motor Rian melaju menjauh, Ibu Lela berdiri di depan pagar, menatap punggung itu sampai benar-benar hilang di tikungan. Ada sesak di dadanya, tapi juga kelegaan. Mungkin memang begitu cara hidup bekerja. Seseorang datang untuk mengisi kekosongan, lalu pergi membawa setengah dari hatimu. Beberapa bulan kemudian, bayi itu lahir. Seorang perempuan kecil, mungil dan tenang. Ibu Lela menatap wajahnya lama, lalu tersenyum. "Selamat datang di dunia, Nak. Kamu hadiah, sekaligus pengingat," bisiknya. Malam itu ia menindurkan bayinya di pelukan. Sementara di luar hujan turun pelan, seperti malam ketika semuanya bermula.
Ia menatap langit, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Suaminya telah pergi, masa lalunya telah berlalu, dan Rian kini hanyalah nama yang ia simpan dalam hati. Namun di dalam diam, ia tahu cinta itu nyata meski lahir dari tempat yang salah. Ia tak menyesal, karena dari cinta itu ia belajar menjadi wanita yang kuat, wanita yang berani menghadapi hidup tanpa sembunyi di balik kesepian. Dan di malam yang hening itu, ketika hujan berhenti dan bulan perlahan muncul di langit, Ibu Lela berbisik pelan. Hidup memang aneh. Kadang yang datang untuk sementara, justru meninggalkan bekas paling dalam. Narator menutup kisah dengan suara tenang. Dan begitulah rumah kos tua itu kembali sepi. Tapi di dalamnya tersisa satu kisah tentang seorang wanita yang pernah jatuh, lalu bangkit. Tentang cinta yang datang di waktu yang salah, tapi mengajarkan arti setia yang sebenarnya.